Wasabi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dalam dua surah, surah Al-Mu'min dan surah Al-Mu'minun. Sebelumnya kita tadi subuh kita menggambarkan bagaimana orang yang khawatir terhadap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya kecut khawatir apa-apa yang merupakan wujud pengabdian dia kepada Allah tidak cukup. Maka dia bersegera berlomba-lomba untuk beramal. Saya berikan gambaran bahwa dalam bahasa walladzina yaquluna walladzina yutuna ma atau itu artinya apa saja biasanya akan tergambar di dalam Al-Quran. Apa saja sudah saya kumpulkan nanti saatnya kita bongkar. Ma itu mewakili apa saja. Sudah saya kumpulkan ada 6 sesuatu ibadah yang sudah tersusun di dalam Al-Quran, sudah tersusun di dalam Al-Quran. Tapi kita biarkan karena setelah ini setelah menghabiskan hal-hal yang berkenaan di dalam surah Al-Mu'minun dan surah Al-Mu'minun, tergambar hati wa qulubuhum wajilah, hati yang gemetar, hati yang takut Digambarkan juga di dalam ayat-ayat berikutnya adalah qulubuhum fi ghamrah. Itu lawannya. Kalau tadi hati yang takut karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ini hati yang mabuk. Artinya dalam arti kata yang sesungguhnya, zomaro artinya air yang menggenang, yang melampaui batas. Katakanlah saat ini banjir, jadi rusak, sehingga tidak bisa melihat kebenaran karena kebodohan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hati mereka dalam kesesatan dari memahami Al-Quran, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang buruk yang terus mereka kerjakan. Kalau tadi yang di atas hatinya gemetar terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hati terus mencari-cari segala amal-amal kegiatan yang dilakukan. Beda kan? Saya sudah memberikan pemahaman bahwa Al-Quran itu selalu imbang. Bal qulubuhum fi ramdatin min hada. Jadi Quran itu dia hati mereka itu dalam kesesatan terhadap Al-Quran. Walahum amalun min duni dzalik. Mereka melaksanakan amal-amal yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya gemetar. Hum laha amilun.
yang terus-menerus dilakukan. Hatta idza akhadna, sehingga jika kami menyiksanya. Siapa itu? Mutrafihim bil adab. Siapa? Orang-orang yang kaya, yang mewah-mewah, termasuk pemimpin-pemimpin juga, dengan azab. Idahum yaj'arun, tiba-tiba dia berteriak. Nah, berteriak kita sudah temukan dua di sini, ya. Berteriak pertama yaitu orang berteriak yang bicara kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikeluarkan, akan segera beramal yang berbeda dengan amal yang dulu. Artinya orang dulu tuh yang pertama itu berteriak karena dia pede bahwa dia sudah melakukan amal-amal, ternyata amal-amal tidak diterima. Ya. Sekarang ini orang yang berteriak, tapi berteriak kosong. Idahum yaj'amrun la taj'arun yaum, jangan kamu berteriak di hari ini. Innakum minna la tuhsaru, sesungguhnya kamu tidak akan dapat pertolongan. Ya, karena apa? Qad kanat ayati tusla alaikum, sungguh dahulu, ya, dibacakan ayat-ayat kami, ayat-ayatku. Artinya Tuhan ini langsung ini. Qad kanat ayati, ayat-ayatku, tusla alaikum wa fakuntum ala aqabikum tankisu, lalu kalian berpaling. Di sini dalam bahasa Qur'annya, sungguh ayat-ayat kami, ayat-ayatku lalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu berpaling ke belakang. Artinya menolak gitu. Ini dalam bahasa bicara, yang bicara bicara itu Allah sendiri. Bayangkan ya, kalau yang tadi yang beribadah tadi, yang pertama, yang bertiap pertama itu kami, ya. Kalau ini lebih dahsyat lagi karena Tuhan sendiri yang bicara begitu, ya. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbiri nabi, sebagai orang yang sombong padanya, pada Al-Quran. Samiran tahjuru, bercakap-cakap pada malam hari, kalian ucapkan berkata yang keji. Jadi ini digambarkan pada masa hidupnya Rasulullah. Mereka berkumpul di sekitar Ka'bah, tapi menunjukkan kesombongan, ya. Terus kita tanya, ada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, afalam yadabbaru qaul, maka tidakkah mereka merenungkan Al-Quran itu, ya? Am ja'ahum, atau telah datang malam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau telah datang yang sama kepada nenek moyang, bapak-bapakmu yang terdahulu. Nah, itu artinya apa, ada yang sudah pernah datang. Am lam ya'rifu rasulahum, ataukah tidak mengenal, ya, tidak tahu dengan Rasul Nabi Muhammad SAW. Fahum laha munkiru,
maka mereka kepadanya ingkar. Am yaqulu nabihi jinnah, atau mereka berkata padanya gila. Bal ja'ahum bil haqq, bahkan dia telah datang dengan hak. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dengan kebenaran, tapi kebanyakan mereka terhadap yang benar itu benci. Ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, itu yang karihun itu seperti itu. Ya, walau karihal kafirun, gitu ya. Karihun itu benci, ya. Walau ittaba'al haqq, dan seandainya kebenaran Al-Quran itu mengikuti nafsu, hawa nafsu kamu, nah, mereka berpikir apa yang menjadi mindset pikiran mereka, ya. Bisa saja terjadi seperti sekarang ini, ya. Yang dipikirkan saat ini untuk merubah pelaksanaan dari Al-Quran itu sendiri, ya. La fasadati samawati wal ard wa man fihin, sungguh rusaklah semesta alam ini beserta isinya. Bal atainahum, bahkan kami telah mendatangkan kepada mereka, bal atainahum bidzikrihim, peringatan bagi mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun. Seandainya kebenaran itu menurut keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. An dzikrihim mu'ridun. Ditanya ini kepada mereka ini, am tas'aluhum kharja, atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka. Nah, fakharaju rabbika khair, maka imbalan dari Tuhanmu itu lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Ini ada sekitar 7 ayat yang menanya Nabi mengenai kapan kamu minta upah, gitu, ya. Ada 7 ayat, ya. Tapi ada 1 ayat pertanyaannya itu seperti itu, tapi mengandung pesan. Nanti kita bacakan setelah ini mungkin, ya. Wa innaka latad'uhum, sesungguhnya kamu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sungguh-sungguh telah menyeru kepada mereka ila siratil mustaqim, jalan yang lurus, ya. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Anis sirati lanakibun, sungguh orang-orang yang menyimpang. Jadi kalau kita percaya mengenai hari akhirat, itu jalan lurus, maka itu kita akan fokus. Sudah 81 rekaman mengenai kehidupan akhirat. Artinya begini, kita mengkaji akhirat, kehidupan di akhirat itu bagaimana, tapi kita merefleksikannya di dalam persiapan di dunia ini, ya, kira-kira begitu. Allah menceritakan di akhirat itu begini, manusianya begini, tipologinya begini, ya kan? Ya, beritanya begini. Nah, kita berpikir
mengenai akhirat itu yang kita pelajari adalah merefleksikan apa yang akan terjadi di akhirat itu. Kalau yang menguntungkan kita kejar, ya, kita persiapkan. Kalau yang merugikan, yang membahayakan kita di dunia ini kita persiapkan untuk hindari sedini mungkin. Nah itu ya cara kita berpikir gitu. Saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan kita mendapat anugerah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang betul-betul mengerti Al-Qur'an. Karena orang yang mengerti Al-Qur'an itu orang yang berilmu nanti pada hari akhirat nanti dia akan menjelaskan pada orang-orang itu. Dia di saat-saat orang panik justru dia menjelaskan. Ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tenang, gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.